Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Asyifa Irsyad, biasanya dipanggil Syifa. Saya adalah seorang mahasiswi dari UIN Alauddin Makassar, dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya, yaitu dengan mewawancarai beberapa narasumber terkait teologi lingkungan hidup. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait lingkungan di sekitar mereka dan keterkaitan lingkungan tersebut dengan agama atau teologi. Mungkin kita langsung saja mewawancarai narasumber pertama. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan narasumber pertama kita, yaitu dengan Laura Jikunetulandi. lagi apa kesibukannya akhir-akhir ini? Sedang mahasiswa, sedang kuliah Di mana? di UKIP. Oh, di UKIP. Apa jurusannya dan semester berapa sekarang? Manajemen semester 6. Oh, sama ya? Iya, Seangkatan ya, seangkatan. Jadi di sini saya akan mewawancarai saudara Laura tentang lingkungan, lebih khususnya yaitu ada beberapa pertanyaan di sini seputar lingkungan. Tentunya saya akan mempertanyakan yang pertama, yaitu apakah kamu merasa bahwa kondisi lingkungan di sekitar kita sekarang ini sudah baik atau malah semakin rusak? Kalau menurut saya sih semakin rusak, karena yang bisa kita lihat ini yang dari dekat kita di sekitar sini itu, sekitar BTP, ya sekitar SMA 21 Ya. gitu, ada penumpukan sampah gitu di lahan, kayak mungkin lahan tidak terpakai nih, terus orang-orang pada buang sampah di situ karena dia bilang tidak terpakai itu tempat. Nah, terus kalau banjir kan pada saat ini kan hujan, Ya. jadinya basah lembab di situ, baunya keluar sekali. Apalagi akhir-akhir sering Iya. terjadi hujan Ya, hingga hari ini. Jadi menyebabkan polusi udara. Iya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah warga masyarakat di sekitarmu, lebih tepatnya di lingkungan rumah ya, sudah punya kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Kalau itu kurang sih, karena ya di sekitar rumah itu terkadang ada orang-orang juga yang membakar sampah. Di dalam orang yang di dalam rumah pun juga sering bakar sampah sembarangan ya. Karena ya mereka bilang tidak apa-apa lah, asalkan kita bakar gitu. Padahal kan ya bisa jadi polusi udara gitu, kayak masuk ke dalam rumahnya orang. Niatnya untuk tidak menumpuk sampah, Iya. tapi malah menyebabkan polusi udara. Asapnya kan masuk ke dalam rumahnya orang, bikin bau juga. Pernapasan Iya. juga Iya. tidak baik untuk paru-paru ya sebenarnya. Ya, terus ada juga penumpukan sampah di lapangan, kan di dekat rumah ada lapangan. Dan banyak penumpukan sampah-sampah dari kayak hasil bangun rumah gitu, kayak mereka buang di situ. Orang yang habis bangun rumah dia buang di lapangan semua sampahnya. Dan penumpukan lagi. Iya, penumpukan sampah lagi di situ. Ya. Ya batu-batu lah, kayu. Nah, selanjutnya yaitu menurut kamu apa penyebab utama dari masalah lingkungan itu yang tadi sudah disebutkannya? Apakah karena ulah manusia atau kurangnya kesadaran atau tidak adanya aturan yang tegas dari pemerintah setempat, mungkin seperti RT-nya, RW yang memberikan pemberitahuan begitu bilang jangan buang sampah? Kalau itu sih lebih dari ya kesadaran diri masing-masing gitu, kayak kurang menurut saya itu mereka kurang kesadaran diri. Kayak dari diri mereka itu kayak menurut mereka sudah benar nih kalau cara mengelola sampah itu seperti itu, cara taruh sampah itu kayak begitu, kayak dari diri mereka sendiri. Terbiasa karena terbiasa. kondisi di sekitar memang seperti itu. Iya, karena dia lihat orang juga kok jadi. Iya, karena dia mencontoh orang lain yang ada di situ seperti itu ya, begitu juga. Iya, betul sekali. Kalau mungkin satu berbuat yang lain mengikuti, istilahnya ya. Nah, adapun tadi nih Laura sendiri dari jurusan manajemen ya. Nah, saya mau bertanya terkait dengan jurusannya, yaitu apa pendapatmu tentang usaha-usaha yang hanya mengejar untung tapi mengabaikan dampak lingkungan? Iya, menurut saya sih ya mereka kurang bagus gitu, karena ada mungkin kayak penebangan pohon itu kan banyak sekarang marak juga penebangan pohon untuk tisu ya, terutama tisu ya. Ya, untuk bahan tisu kan dari dasar pohon juga gitu. Terus kayak banyak orang-orang yang tebang sembarang itu pohon untuk untuk mereka pakai jadikan tisu gitu. Ya, atau yang lain seperti kursi atau meja. Ya, kursi atau meja. Ya, tapi mungkin kebanyakan juga pakai tisu. Tapi kalau yang saya pernah dengar juga ada orang yang berhasil untuk menjaga hutan tersebut agar tidak ditebang itu dengan cara dia tinggal di atas pohon selama hampir 1 bulan untuk demi hanya untuk itu saja gitu.
terkadang ada orang yang sadar tapi ada orang juga yang tidak sadar gitu. Karena pemerintah saat itu juga menyetujui untuk hutan itu ditebang juga. Kurang tegasnya juga pemerintah di sekitar situ ya. Karena apa ya, banyak juga yang penebangan liar gitu. Padahal kan kalau mau bisa juga ditebang, tapi kan bisa ditanam kembali biar tidak berdampak tidak berdampak kepada lingkungan gitu, tidak terjadi longsor atau sebagainya. Padahal kita sendiri yang akan susah nanti kalau kita tidak melakukan hal tersebut. Ya kurang lebih begitu ya hasil wawancara bersama Laura ini. Mungkin kita akhiri dan terima kasih sudah sama-sama wawancarai. Sama-sama. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kedua, yaitu dengan nama saya Siska. apa kesibukannya akhir-akhir ini? Menjadi mahasiswa di salah satu perguruan swasta di STIM Bongai Makassar. Saat ini saya sedang berada di semester 4 Di jurusan? di jurusan akuntansi. Masih berkaitan dengan ekonomi ya. Di sini saya mau mewawancarai Anda nih soal isu-isu mengenai lingkungan. Langsung saja saya ingin bertanya tentang menurut kamu siapa yang paling bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar kamu begitu? Kalau menurut saya pribadi, semua masyarakat itu wajib, tapi terutama itu pentingnya kesadaran individu. Jadi setiap individu itu harus mampu menyadari bahwa lingkungan itu harus kita yang harus kita yang mempunyai inisiatif untuk menjaga kelestarian dan membersihkan di area kita tinggal. Karena kalau kita tinggal di lingkungan yang bersih dan yang sehat, pasti kita juga akan merasa aman tentunya. Jadi intinya yang paling bertanggung jawab itu diri sendiri, yang paling utama. Kemudian itu, apakah di sekitar tempat tinggalmu pernah ada kegiatan bersama untuk bersih lingkungan atau kegiatan menanam pohon, dan seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan? Kalau di lingkungan tempat saya tinggal itu setiap minggu itu, khususnya di hari Sabtu, semua itu wajib, semua orang atau semua masyarakat yang berada di area situ itu bergotong royong membersihkan lingkungan, membersihkan selokan, terus membuang sampah pada tempatnya dengan mengumpulkan semua sampah-sampah yang ada, terutama kalau ya di sekitar. Kalau misalnya ada lahan yang tidak terpakai kan biasanya orang-orang sembarang membuang sampahnya di situ. Jadi sampah-sampah itu dikumpulkan lalu menyebabkan penumpukan. Dari situlah sampah-sampah itu dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah. Ya kan biasa itu kalau setiap dua hari itu kan pasti ada mobil sampah. Jadi dibuang ke situ. Truk sampah yang mengangkut dalam jumlah besar ya. Jadi warga sekitar yang paling aktif begitu yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya itu, menurut kamu bencana alam seperti banjir atau kekeringan bisa jadi peringatan dari Tuhan karena manusia tidak menjaga alam atau tidak? Kalau saya sih itu memang betul teguran dari Tuhan. Kenapa? Tuhan menciptakan alam dan isinya itu untuk manusia untuk dipergunakan. Dan ya perlu kita ketahui bahwa sekarang itu manusia mempunyai sedikit kesadaran tentang kebersihan dan kebersihan lingkungan. Nah, sekarang itu banyak masyarakat yang kalau misalnya sampahnya sudah banyak, mereka bukannya buang ke truk angkutan sampah. Biasanya itu ada orang yang tidak mau membayar, katanya buat apa saya bayar kalau saya bisa buang di tempat lain. Nah, kan biasanya terjadi penumpukan. Nah, penumpukan itu biasa itu kayak sampah-sampah itu kadang lari ke selokan, ke parit. Nah, itu kan kalau misalnya di musim-musim hujan kan itu yang membuat penyumbatan. Maka dari itu kan pasti airnya sudah tidak bisa menampung lagi, maka dia lari ke jalan sehingga itu menyebabkan banjir. Air tergenang dan lama-lama menjadi banjir karena penumpukan selokan itu. Nah, karena tadi ini saudara Siska dari jurusan akuntansi ya, terkait ekonomi, saya ingin bertanya nih, menurut kamu apakah sistem ekonomi saat ini mendukung atau merusak keberlanjutan lingkungan? Karena banyak sekali eksploitasi yang terjadi karena dengan alasan ekonomi lah, untuk berkembangnya ekonomi yang ada di negara ini. Kalau menurut saya pribadi sih itu merusak lingkungan. Contohnya yang lagi viral kemarin itu kan di Raja Ampat kan sempat dijadikan pertambangan. Nah, di situ kan perlu kita ketahui bahwa Raja Ampat itu kan merupakan salah satu wisata Indonesia yang paling terdunia ya. Kalau nggak salah orang bilangnya itu surga dunia. Nah, kan banyak masyarakat yang menolak karena kenapa itu menyebabkan kerusakan lingkungan dan itu akan mengancam dan tentunya flora dan fauna akan menjadi ancaman. Mereka mungkin bisa punah karena hal itu. Jadi kalau menurut saya sih kalau misalnya ada yang negara membangun sebuah proyek seperti itu di pertambangan, katanya untuk
untuk kesejahteraan negara kita. Padahal kalau menurut saya pribadi sih tidak, karena mereka lebih memikirkan diri mereka sendiri dibandingkan dengan masyarakat yang ada, tanpa memikirkan banyak hal negatif yang akan berdampak pada manusia atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin awal pemikirannya untuk kelangsungan ekonomi negara ini, tapi malah berdampak kepada lingkungan yang ada di negara ini. Jadi kurang lebih itu hasil wawancara saya dengan saudara Siska. Jadi sebelumnya terima kasih sudah mau diwawancarai, dan kurang lebih seperti itu saja. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber selanjutnya, yaitu mungkin bisa memperkenalkan diri dan asal daerahnya serta apa kesibukannya akhir-akhir ini. Terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Hispa Mersal, akrab dipanggil Hispa, dan saya bertepatan tinggal di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kolaka Utara. Keseharian saya ini ya saya cuma mempersiapkan diri untuk untuk persiapan kuliah saya. Jadi jauh-jauh dari Kolaka Utara untuk mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi ya. Jadi di sini saya ingin meminta waktunya sebentar saudara Hispa untuk diwawancarai terkait lingkungan. Saya akan mengajukan kurang lebih 3 pertanyaan saja ya untuk saudara Hispa. Kita langsung ke pertanyaannya, yaitu apakah kamu pernah mendengar bahwa lingkungan juga bagian dari ajaran agama? Terima kasih atas pertanyaan. Di agama saya sendiri, di agama Islam, agama saya selalu menekankan bahwa menjaga lingkungan dan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, begitu. Kurang lebih seperti yang sering kali kita dengar ya dari masa-masa sekolah dulu. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Hispa pernah mendengar bahwa merusak alam itu termasuk dosa? Iya, menurut saya sih iya, karena memang kan alam itu ciptaan Allah dan kita juga ciptaan Allah, jadi sudah semestinya kita saling menjaga begitu, dan merusak alam itu sama halnya dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu memang ciptaannya seperti itu. Jadi selanjutnya nih, apakah Hispa punya harapan agar lingkungan kita tetap terjaga hingga generasi mendatang? Menurut saya pribadi sih, kita menemukan kesadaran diri sendiri untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu contohnya itu tidak membuang sampah sembarangan. Karena memang di kota kita sendiri, Kota Makassar ini, pemerintah sudah menyiapkan sarana untuk di mana kita harus membuang sampah begitu. Memang fasilitasnya sudah lengkap begitu. Jadi tinggal kita sendiri ini. Ya, tinggal kesadarannya ada yang diperlukan, karena fasilitas sudah memadai. Jadi manusia sendiri yang harus menumbuhkan kesadaran yang untuk melindungi lingkungan di sekitarnya. Jadi mungkin kurang lebih itu saja wawancara dengan saudara Hispa. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau berkenan diwawancarai. Nah, kurang lebih seperti itu saja. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber saya yang berikutnya, yaitu mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, asal daerahnya juga, serta apa kesibukannya akhir-akhir ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Malika Dinfaidia, asal daerah saya dari Makassar. Kesibukan saya akhir-akhir ini itu mempersiapkan latihan untuk lomba. Lomba apa kalau boleh tahu? Lomba PMR. Selaku anggota PMR ya. Mungkin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait lingkungan kepada saudara Alika ya. Mungkin kurang lebih 3 pertanyaan saja. Yang pertama yaitu dalam kegiatan sehari-hari kamu, adakah kebiasaan yang bertujuan menjaga alam? Misalnya mungkin tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, atau kegiatan menanam pohon. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi karena kebetulan saya anggota PMR, jadi ada kegiatan atau program kerja kami yang berhubungan dengan lingkungan atau alam, seperti menanam pohon. Nah, itu biasanya dilakukan seminggu atau sebulan sekali. Kegiatan di sekolah ya atau di mana? Di sekolah. Jadi itu rutin tiap bulan dilakukan? Iya, kalau bukan tiap bulan, tiap minggu. Oh. Nah, yang selanjutnya yaitu pernahkah kamu mendengar ceramah atau khutbah yang membahas soal tanggung jawab manusia terhadap alam terkait lingkungan lah, isi ceramah atau khutbahnya? Kalau khutbah atau ceramah saya jujur jarang mendengar kalau tentang berkaitan dengan lingkungan atau alam, tapi kalau konten edukasi mengenai menjaga lingkungan
di media sosial saya seperti di akun-akun edukasi PNR, karena saya lebih sering membaca berita yang berkaitan dengan PNR. Jadi lebih banyak terkait edukasi dibanding ada unsur-unsur keagamaannya ya. Iya. Nah mungkin selanjutnya yaitu apa masalah lingkungan yang paling sering terjadi di sekitar tempat tinggalmu? Mungkin misalnya sampah menumpuk atau banjir akibat selokan yang tersumbat. Kalau di sekitar lingkungan saya, di sekitar rumah saya itu masalah yang sering terjadi itu lebih ke banjir. Karena Karena biasanya itu karena daerah resapannya yang kurang atau penyumbatan selokan atau aliran air. karena sampah menumpuknya juga jadi menyebabkan selokannya tersumbat sehingga banjirnya itu air dari hujan yang turun tergenang, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin cukup itu saja wawancara saya dengan saudara Alika. Sebelumnya terima kasih sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Jadi pertanyaan pertama kan ada banyak ayat dan hadis yang membahas tentang larangan merusak lingkungan. Jadi tapi pada kenyataannya banyak umat muslim itu yang melanggar hal tersebut, yang abai terhadap hal tersebut. Jadi menurut ibu apakah ini karena ajaran agamanya yang belum disampaikan dengan benar, atau karena memang masyarakatnya yang belum peduli terhadap lingkungan? Kaitannya dengan ekologi ya. Kita melakukan pendekatan ekologis dalam kerangka adalah tata geologi. Kalau dulu sejarahnya itu adalah teknologi muncul di abad ke-2 satu belakang yang modernisasi terlalu eksploitatif. Kemudian muncul kegiatan yang pertama adalah karena geologi Kristen sampai Dari kampung Ji, sukses di sini, Koko. modernisasi jadi kalau sekarang kelanjutan dari modernisasi orang masih berpikir eksploitatif masih ada, entah itu seorang teolog, relawan, atau seorang aktivis, itu masih ada sampai sekarang. Jadi orang-orang yang merusakan alam mereka menggunakan cara berpikir modernitas. Maka eksploitasi alam, merusak alam untuk kepentingan individunya. Jadi mereka melakukan tambang liar, misalnya tambang liar, kemudian itu untuk keuntungan diri sendiri. Meskipun itu orang tersebut adalah orang yang beragama, yang mengerti lingkungan. Dimensinya itu tidak dimensi esoterik yang ternyata merusak lingkungan eksploitatif. Jadi kalau pertanyaan kedua saya, seringkali kan agama hanya disampaikan dalam konteks ibadah, biasanya dalam bentuk ceramah tentang soal saat surga dan neraka. Tapi saya jarang mendengar ceramah di masjid-masjid sekitar saya tentang lingkungan. Jadi menurut ibu, kenapa pesan-pesan agama tentang menjaga lingkungan kurang dibahas dalam ceramah atau khutbah di Iya, ceramah sampai saat ini itu lebih banyak dia apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, apa yang disunahkan, apa yang dilarang, yang halal bagaimana, yang haram bagaimana, tidak menyentuh persoalan ekonomi. Karena ekologi sendiri bukan proyek dari abad kontemporer ya, dia mungkin memprioritas orang-orang yang mencari masih banyak yang belajar organisasinya masih banyak. Jadi kenapa jarang sekali kita melihat kemauan yang menganjurkan untuk Jadi ibu sebagai dosen, apa langkah nyata yang ibu harapkan dilakukan oleh kampus atau mahasiswa agar teologi lingkungan ini tidak hanya dibahas di ruang kuliah saja, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? ya, kita harus pahami bahwa manusia ini sebenarnya ciptaan Tuhan. Kemudian jika kita merusak alam, akan ada predikat kafir. Kita akan predikat kafir, tidak percaya pada kita, percaya pada Tuhan yang telah menciptakan manusia. Perlu ada kesadaran bahwa
manusia dan alam itu harus selaras dan seimbang. Bukan manusia mengeksploitasi alam, menyatakan harus selaras dan seimbang dalam kehidupan yang Nah, itulah beberapa hasil wawancara dari narasumber yang sudah berkenan untuk saya wawancarai. Mungkin saya akhiri saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.